Ilmu Islam itu sumbernya adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu Bapak Ibu hanya 3. Ya, walaupun Al-Quran itu terdiri daripada 30 juz, 114 surat, ya 6.236 ayat, isinya cuma 3. Mana isi Al-Quran yang 3 itu? Ya. Yang pertama, Al-Quran itu bicara dia tentang akidah. Akidah. Yang kedua, dia bicara tentang ibadah. Yang ketiga, dia bicara tentang akhlak. Ini isi Al-Quran. Akidah, ibadah, dan akhlak. Rasulullah menyampaikan kepada umat ini, ya, bahwa akidah yang dihantarkan oleh Al-Quran, maka Nabi menyebutnya dengan iman. Nabi menyebutnya dengan iman. Ibadah yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Nabi menyebutnya dengan Islam. Akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Nabi menamainya dengan ihsan. Jadi ibadah di dalam Al-Quran, Islam menurut Nabi. Akhlak menurut Al-Quran, ihsan dalam penyampaian Nabi. Akidah menurut Al-Quran, iman dalam pandangan Nabi. Yang kedua, apa ilmu yang mempelajari tentang akidah, ibadah, dan akhlak sebagai sumber hukum tadi. Ilmu yang berbicara tentang ibadah, tentang Islam, ini yang disebut namanya ilmu syariat. Sedangkan ilmu yang berbicara tentang akhlak dan ihsan, ini disebut namanya dengan thariqat. Dan ilmu yang berbicara tentang akidah dan iman, inilah yang dimaksud namanya dengan hakikat. Jadi syariat itu berbicara tentang ibadah, berbicara tentang Islam. Thariqat itu berbicara tentang akhlak dan ihsan. Hakikat itu berbicara tentang akidah dan iman. Jadi ilmu yang berbicara tentang syariat, ibadah dan Islam itu, inilah yang dihantarkan oleh para ulama yang disebut namanya dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang berbicara tentang aturan, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syarak, hukum-hukum taklifi, halal, haram, sah, batal, mubah. Ya. Dia berbicara tentang sholat, dia berbicara tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang kurban, ya, berbicara dengan tentang muamalah, tentang nikah, ya. Semuanya itu yang disebut namanya ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu jangkauannya, ranahnya, yang kena hukum halal, haram, sah, dan batal itu berkaitan langsung Bapak Ibu pada tubuh jasmani. Nih, pada tubuh jasmani. Maka tubuh ini yang kena hukum. Kalau tangan ini mencuri, maka tangan itulah yang kena hukum. Karena memang tangan yang nampak kelihatannya mencuri. Tangan yang kena potong. Itu ilmu fikih. Yang kedua,
ilmu tarekat yang berbicara tentang akhlak dan ihsan, maka disebutlah namanya dengan tasawuf. Tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ranahnya dia berbicara tentang seluk-beluk hati. Seluk-beluk hati. Bagaimana pemahamannya? Kalaulah batang tubuh kita ini Bapak Ibu bagus syariatnya, ya, hadisnya sahih, hadisnya mutawatir, bagus fisik ini. Namun apabila hatinya itu ujub, hatinya itu dengki, sum'ah, gibah dan namimah, maka apapun macam bentuk ibadah yang diperbuat oleh anggota tubuh ini menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Kenapa? Karena hatinya itu kafir. Makanya supaya hati kita itu benar-benar ada sifat sabarnya, ada sifat ikhlasnya, ada sifat ridhonya, ada sifat tawaduknya dan tadaruknya, wajib kita memahami namanya ilmu tarekat tasawuf, supaya hati kita itu ada sifat tawadu, tawakal, sifat namanya sabar dan ikhlas itu. Tidak ada lagi namanya dendam-dendam kusumat, tidak ada lagi namanya sifat dengki itu. Kan sia-sia amal ibadah kita Bapak Ibu. Kita dikatakan namanya orang masjid, orang surau, orang langgar, kita dikatakan ahli ibadah, tapi hatinya kafir kepada Allah, maka tak ada gunanya. Maka wajib Bapak Ibu kita memahami namanya tasawuf, karena dia akan berbicara namanya tentang akhlak ini. Itulah yang dikatakan yang zohir ini menunjukkan yang batin. Yang zohir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itulah sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Maksudnya bagaimana? Kalau hatinya kita Bapak Ibu, ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati kita sedang berbunga-bunga, maka kelihatanlah pada fisik ini, pada wajah kita ini nampak kelihatan senyumnya, senyum pepsode, lunak wajah ini. Ini yang dikatakan lunak gigi daripada lidah. Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku. Kenapa kita mengatakan Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku? Karena hati ini sedang berbunga-bunga, sedang senang mendapatkan nikmat dan karunia. Maka nampak biasnya, nampak pancarannya itu pada anggota tubuh kita ini. Akan tetapi apabila hati kita ini bermasalah, mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, anak sakit, suami bermasalah, suami baik, istri lari, bermasalah, maka ketika hati bermasalah juga nampak kelihatannya pada fisik ini, nampak wajah tuh manyun aja. Bakarui kan yang Bapak Ibu, apabila ngomong lantang-lantung sing itu bahasa Ustaz, mengecek itu tidak tahu ujung pangkal, mudah marah, mudah emosi. Kenapa mudah marah dan emosi? Karena hatinya ini bermasalah. Inilah yang Ustaz katakan, apa yang diperbuat oleh anggota tubuh inilah kenyataan daripada perbuatan hati sebenarnya. Makanya Nabi Isa Bapak Ibu, ketika beliau membawa anak muridnya jalan-jalan sore, maka Nabi Isa dan muridnya ini berjumpalah dengan sesosok hewan yang telah membangkai. Lalu apa kata anak muridnya sambil ngomong dengan Nabi Isa? Ketika itu kata anak muridnya,
sambil menutup kedua hidung dan menutup hidungnya dengan mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Apa kata muridnya? Alangkah busuknya hewan yang mati ini, kata anak muridnya, sambil menutup hidung dan mulutnya ini dengan kedua telapak tangannya. Apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Anak muridnya mengatakan apa tadi Bapak Ibu? Alangkah busuknya. Nabi Isa bilang apa? Alangkah putihnya gigi hewan yang mati itu. Lalu Nabi Isa pun melanjutkan pembicaraan. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabiullah Isa, hewan yang mati itu juga adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati itu ciptaan Allah, maka ciptaan Allah itu selalu ada sisi baiknya. Namun kenapa kamu tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang diciptakan Allah? Lalu apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam akal pikirnya. Kalaulah di dalam hati dan akal pikirnya itu baik, maka yang keluar dari lisannya itu adalah hal yang baik. Apa yang diucapkannya, apa yang dibicarakannya pasti baik, karena hati dan akalnya itu baik. Tapi apabila hati dan akal manusia itu tidak baik, maka tetap dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maka ketika itu muridnya Nabi Isa itu semuanya terdiam. Begitulah pandangan Isa memandang sisi terdalam, sisi batin di balik sisi yang zahir. Tapi muridnya tidak mampu memandang sisi dalam, sisi yang batin di balik sisi yang zahir atau yang tersurat. Maka orang yang selalu memandang yang zahir, tidak mampu dia memandang yang batin, itulah sebenarnya pandangan iblis. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang, melihat dan menyaksikan yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunianya, tapi mereka amatlah sangat lalai untuk memandang yang hakikat di balik dunia itu. Makanya iblis kenapa tidak mau dia patuh kepada Allah? Pada saat Allah memerintahkan kepada iblis, wahai iblis, wahai Adam, sujudlah kamu ya kepada Adam. Kata Allah kepada iblis dan kata Allah kepada mereka, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat sujud kepada Adam, Bapak Ibu. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Lalu dia protes, ya Allah, untuk apa aku mesti sujud kepada Adam ya Allah? Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Bukankah engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Mana yang lebih mulia asal kejadian aku api dibandingkan asal kejadian Adam daripada tanah? Ketika dia memandang Adam itu dari sisi zahir, penciptaan dan kejadiannya berasal daripada tanah, dan dia memandang dirinya asal kejadiannya daripada api, maka iblis di situ tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Sedangkan malaikat sujud dia kepada Adam atas perintah Allah, karena malaikat mampu memandang sisi batin, malaikat mampu memandang sisi yang tersirat di balik sisi yang zahir daripada diri Adam. Wa fi anfusikum afalah tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Mestinya Bapak Ibu, Tuhannya iblis siapa? Tuhannya malaikat?
Tuhannya Adam? Kalaulah Tuhannya iblis, malaikat, dan Adam itu adalah Allah, mestinya pertanyaan Allah, wahai iblis, wahai malaikat, wahai Adam, sujud dan patuhlah kamu kepada aku. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan itu? Iblis, malaikat, Adam, kamu mesti sujud kepada aku karena aku Tuhanmu. Namun apa kata Allah? Wahai malaikat, wahai iblis, tak perlu kamu sujud kepada aku, tapi sujudlah kepada Adam. Sujud kepada Adam, sudah sama kamu sujud kepada aku. Lalu siapa Adam itu yang sebenarnya? Adam itu kata Allah, wa khalaqa Adam kasuratihi. Aku jadikan Adam itu sesuai dengan bentuk gambaran rupa diriku. Khalaqal insan ala suratir rahman. Insan itu aku jadikan sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Hakikat yang sebenarnya yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Kalaulah yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, maka tak perlu sujud kepada aku. Sujudlah kamu kepada Adam. Sudah sama kamu sujud kepada aku. Karena Adam itu tiada lain nyatanya akan sempurnanya wujud diri aku. Tapi iblis tidak mampu memandang akan rahasia Allah yang sudah wujud dan nyata pada Adam itu. Iblis hanya mampu memandang sisi luar daripada Adam, bahwa dia hanya tercipta daripada tanah itu. Namun malaikat mampu memandangnya. Jadi orang yang selalu menggunakan mata zahirnya, tidak mampu dia menggunakan mata batinnya untuk memandang yang tersirat di balik yang tersurat, maka itu pandangan iblis namanya, pandangan yang menipu. Perlu kita mempertajam pandangan hati kita sehingga kita paham dan mengerti makna yang tersirat di balik makna yang tersurat itu. Makanya Bapak Ibu wajib pandai membaca yang tersurat, wajib pula pandai mengkaji yang tersirat. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku sebenarnya yang wujud dengan sendirinya. Akulah sebenarnya yang menjadi akan rahasia alam, dan akulah sebenarnya yang sempurna menjadi akan rahasia dirimu, kata Allah. Karena aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin, hanya aku semata-mata, selain aku tidak pernah ada. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu itu aku, kata Allah. Kullu syai'in halikun, tiap-tiap segala sesuatu hakikatnya tidak pernah ada, illa wajahu, yang ada itu aku. Akulah yang wujud dan nyata pada sekalian alam, dan sekalian alam itulah nyatanya akan dirimu. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan akan wujud kesempurnaan aku pada dirimu, kata Allah. Ini tasawuf. Yang ketiga Bapak Ibu, akidah atau iman. Ini yang disebut namanya hakikat. Apa ilmu hakikat itu yang bicara tentang iman dan akidah? Inilah yang disebut namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ranahnya itu adalah ruh. Maka wajib kita memurnikan ibadah dan ketaatan kita itu hanya Allah semata-mata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah, memurnikan Allah. Apa makna mengesahkan dan memurnikan Allah? Makna mengesahkan dan memurnikan Allah itu, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada.
Kalau sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, karena yang ada punya aku. Kalau kamu sandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada, padahal yang ada itu aku, disitulah letaknya syirik itu. Jadi syirik itu Bapak Ibu, makna hakikatnya, jangan sampai ada diri yang lain selain dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain dirinya, Allah wujud, kita juga merasa wujud. Allah hayat, kita juga merasa hidup. Allah sama basar, kita juga merasa melihat dan mendengar. Allah kalam ilmu, kita merasa pula diri kita ini berkata dan mengetahui. Allah kudrat dan iradat, kita merasa pula diri kita ini kuasa dan berkehendak. Disitulah ada diri yang lain selain pada diri, itu yang syirik. Syirik itulah yang dikatakan namanya najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu adalah najis. Di mana letak najisnya? Ketika dia tidak mampu mengenal akan Allah yang wujud dan nyata pada segala yang ada, sempurna pada dirinya. Pada saat dia tidak mengenal akan Allah, hanya dia satu-satunya, di situ letaknya syirik itu. Maka ilmu tauhid itu berbicara tentang ruh itu yang sebenarnya. Karena yang berbuat syirik itu pada diri kita adalah ruh. Kalau ruh ini sudah berbuat syirik, maka barulah nyata ruh itu berbuat syirik tercermin pada hati ini. Ketika hati ini sudah tercermin perbuatan syirik, maka zahirlah perbuatan syirik itu pada bentuk perbuatannya, fiilnya itulah dia. Disitulah dia merasa yang wujud, melihat dan mendengar itu. Maka ilmu ini Bapak Ibu wajib kita tuntut, wajib kita pelajari. Kalau kita sudah tuntut ilmu ini, sudah kita pelajari ilmu dengan baik, maka kesempurnaan ilmu syariat fikih, kesempurnaan ilmu tarekat tasawuf, dan kesempurnaan ilmu hakikat tauhid, sempurnalah dia pada ilmu ma'rifat hikmah. Pada ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu yang katakan namanya hikmah. Maka orang yang sudah memahami akan ilmu ma'rifat hikmah, barulah terbuka namanya sir. Sir apa artinya Bapak Ibu? Rahasia. Terbukalah rahasia ruh, terbukalah rahasia hati, terbukalah rahasia tubuh. Apa maknanya terbuka rahasia ruh, hati dan tubuh? Rupanya tubuh inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya af'al Allah. Tubuh kita ini tempat memandang nyatanya af'al Allah. Ini yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa maknanya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu, dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Maka mentauhidkan Allah, hanya dia satu-satunya maksudnya. Tidak ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba di muka bumi ini, melainkan semata-mata hanya perbuatan Allah semata. Kalau masih ada terlihat perbuatan makhluk dan hamba,
yang berbuat di muka bumi ini, itu yang dikatakan namanya syirik itu. Masih ada terpandang dan terlihat perbuatan yang lain selain daripada diri Allah. Padahal Allah cuma satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Ini. Yang kedua, terbukanya rahasia hati. Rupanya hati itulah tempat memandang nyatanya asmanya Allah. Hati itu tempat memandang nyatanya asma Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin. Kalaulah hati Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin, siapa yang mampu memandang dan menilik dengan hatinya, maka yang terpandang adalah Allah semata-mata. Hati itu tempat memandang nyatanya asma Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin. Kalaulah hati Bapak Ibu itu taubahnya seperti cermin, siapa yang mampu memandang dan menilik dengan hatinya, maka yang terpandang adalah Allah semata-mata. Bagaimana cara hati memandang dan menilik? Hanya Allah yang wujud semata-mata. Caranya Bapak Ibu, hati yang telah bersih seperti cermin, itu maknanya hapuskan atau lenyapkan alam dan diri dalam pandangan hati. Maka ketika itu nyata dan wujudlah Allah yang ada semata-mata pada alam dan sempurna pada diri. Itulah yang dikatakan Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhan itu dalam pandangan hati. Kalau hati ini telah mampu menghapus segala yang wujud, hati ini telah mampu segala yang ada, hati ini telah mampu menghapus sekalian alam. Ketika itulah hatinya Bapak Ibu mampu memandang Allah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu, yang wujud dan nyata pada sekalian alam, dan wujud dan nyata sempurna pada diri itu. Itulah maknanya Allah katakan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang hanya aku. Kenapa yang terpandang aku? Karena akulah bikulli syai'in muhit. Aku sudah meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan diriku. Kalaulah segala sesuatu itu nyatanya diriku, maka segala sesuatu itu aku tuh yang sebenarnya. Karena akulah yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir dan aku yang batin. Tidak ada diri yang lain selain daripada diriku. Hanya aku satu-satunya. Itulah letaknya ahad, itu makna yang sebenarnya itu. Ahad nih. Esa, tunggal. Jadi makna Esa dan makna tunggal ini hanya Dia satu-satunya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Hanya Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain selain pada dirinya. Kalau ada yang terpandang yang lain selain dirinya, maka tanggapi dengan hati bahwa segala sesuatu yang lain selain dirinya itu juga nyatanya akan dirinya.
apa yang terbetik, apa yang terpikir, apa yang terlintas, apa yang terimajinasi, tanggapi dengan hati bahwa segala yang terpikir, terbetik, terhayal dan terimajinasi itu juga nyatanya akan diriku. Namun kesempurnaan memandang nyatanya diriku yang terimajinasi, yang terpikir, yang terbetik sempurna pada insan. Insan itulah kesempurnaan nyatanya aku. Oleh karena itu, semua yang terpikir, semua yang terbetik dan terlintas, kembalikan dia kepada diri. Maka itulah yang maknanya dikatakan fokus itu. Fokus maknanya hanya Allah satu-satunya yang terpandang dan tertilik dalam pandangan hati, pikiran dan imajinasi. Oleh karena itu, diamkan akal, diamkan hati, diamkan perasaan. Kalau sudah diam dan hening akal, pikir, hati dan perasaan, pada saat bergerak itulah aku. Pada saat berpikir itu aku, pada saat memandang itu aku. Itulah maknanya qiyamuhu binafsi, itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain di situ. Yang ketiga, ruh inilah tempat memandang nyatanya akan sifat Allah. Ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Maknanya, kalaulah ruh itu tempat memandang sifat Allah yang mana maksudnya? Sifat Allah yang dimaksudkan itu, bahwa ruh itu tempat memandang sifat aku, maksudnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama adalah sama. Yang kedua adalah basar. Yang ketiga adalah kalam. Yang keempat adalah ilmu. Yang kelima adalah kudrat. Yang keenam adalah iradat. Yang ketujuh adalah hayat. Rupanya Bapak Ibu, ruh itu dia bisa hidup itu karena hayatnya aku tuh. Ruh itu dia bisa mendengar karena samanya aku. Ruh itu bisa melihat karena basornya aku. Ruh itu bisa berkata karena kalamnya aku. Ruh itu bisa mengetahui karena ilmunya aku. Ruh itu bisa berkuasa dan berkehendak karena kudrat dan iradatnya aku. Disitulah dikatakan, kalaulah ruh itu sifatku, wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diriku itu. Maka orang yang telah mampu memandang akan hakikat sejati dirinya, itu tiada lain adalah ruh. Ruh itu tidak lain adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah aku. Itu yang zat itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah paham bahwa diri kita itu tempat memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, disebutlah namanya wujudullah. Itu dia baru disebut namanya wujudullah nih. Wujudnya Allah. Kalaulah diri kita ini disebut wujudnya Allah, nyatanya Allah, tiada lain Allah, maka diperhaluslah bahasanya. Diri kita ini yang disebut namanya rahasia Allah. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan sirullah, rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu itu tempat nyatanya akan zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa diri kita itu adalah tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma dan af'al Allah yang disebut wujudullah,
maka sempurnalah pengenalan diri bapak ibu itu kepada Allah. Memang benarlah sebenar-benarnya qul huwallahu ahad itu. Benarlah dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya. Ketika bapak ibu itu sholat, karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Bapak ibu mendirikan sholat, itu bahasa syariatnya, bahasa ustaz. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah. Kan Allah cuma yang ada nih. Nah, kalau Allah cuma yang ada nih, muncul pertanyaannya, siapa yang menyembah? Dua, siapa yang disembah? Cara menjawabnya secara kias, cara menjawabnya secara perumpamaan, cara menjawabnya dengan bahasa metafor. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Makna hakikat yang menyembah itu adalah yang disembah itulah sebenarnya menyembah. Makna hakikat yang sebenar-benarnya kalau kita utarakan dengan bahasa syariat, Allah lah yang menyembah dan memuji akan dirinya sendiri. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena tidak ada diri yang lain di situ. Kalau tidak ada diri yang lain di situ, hanya dirinya semata-mata, maka disitulah penjelasannya Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, yang ruku, tidak sujud dan duduk di waktu sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang berdiri, ruku, tidak sujud dan duduk. Akulah yang sholat itu. Kalau dia cuma yang sujud, dia cuma yang berdiri, ruku, tidak, lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itu zahirnya aku batinmu. Maknanya zahirnya aku, nyatanya aku. Pandang dan lihatlah kepada Muhammad itu. Akan tetapi batinnya Muhammad nyata pula pada aku. Sebenarnya aku yang bernama Allah, wujud diriku yang bernama Muhammad. Muhammad itulah rupa diriku, Muhammad itulah diriku itu yang sudah berbentuk insan. Maka insan itulah nama rahasia diriku yang orang mencari selama ini Bapak Ibu. Padahal nama rahasia diri Tuhan yang dicari selamanya nyata pada dirinya. Namun karena dia buta, tak mampu dia mengenal dan memahami siapa insan itu yang sebenar-benarnya. Di situlah dikatakan al-insanu sirri. Insan itu adalah nama rahasia aku. Wah nasiru. Aku insan itu yang sebenarnya. Nah, ini memahaminya. Jadi kalau disempurnakan bahasanya dengan bahasa hakikat dan ma'rifat, nah, lihat siapa yang menyembah. Nah, yang menyembah itu adalah sifat. Siapa sifat itu namanya? Itulah Muhammad. Siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat itu? Adalah Allah. Siapa Allah? Siapa Muhammad? Allah itu nama diriku. Ya.
Muhammad itu nama wujud diriku. Maksudnya, kalaulah Allah itu nama diriku dan Muhammad itu nama wujud diriku, akulah yang sebenar-benarnya itu. Muhammad itu nyatanya aku itu. Disitulah dikatakan bahwa tidak bercerai Allah dan Muhammad, tidak berpisah Muhammad dengan Allah, tidak bercerai zat dengan sifat, tidak berpisah sifat dengan zat. Pemahamannya, lihat, karena dia satu-satunya, nggak ada diri yang lain, maka antara zat dengan sifat, antara zat dengan sifat, mana yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah zat. Kalaulah zat yang sebenar ada, lalu sifat ini apa bagi zat? Sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu tempat memandang kenyataan zat, maka patrikalah ke dalam hati Bapak Ibu, sesungguhnya sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Ya, sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu. Nah, sekarang kita alihkan dia kepada namanya. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Muhammad. Antara Allah dan Muhammad, mana yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka patrikalah ke dalam hati, Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah itu. Itulah kesimpulannya. Ustaz katakan tadi, Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud diriku. Aku juga yang menanggungnya tuh. Aku yang menanggung zatku sendiri, aku yang menanggung sifatku sendiri, aku yang menanggung asmaku sendiri, aku yang menanggung af'al aku sendiri. Makna menanggung, akulah yang wujud semata-mata, tidak ada lagi wujud yang lain selain pada diri aku itu. Kalau ada diri yang lain selain daripada diri aku, maka pahamilah, sadarilah bahwa yang wujud selain aku itu juga adalah bentuk lain daripada aku. Pandanglah bentuk lain daripada aku, itulah tajali-tajalinya aku. Kenyataan-kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Bahasa kiasnya, kita ini taubahnya setetes dari sebuah lautan. Apa maknanya kita ini setetes dari sebuah lautan? Maknanya yang setetes dari sebuah lautan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahagian tajalih nyatanya diri Allah itu. Di situ dijelaskan oleh Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada Allah, sedangkan alam dan orang beriman daripada diriku. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan. Dari Nur Muhammad itu jadilah sekalian alam. Dari Nur Muhammad itu jadilah segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya diri Allah, kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah pada Nur Muhammad itu yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya aku yang sebenar-benarnya. Situ letaknya itu. Nggak ada di yang lain melainkan hanya dia semata-mata. Ini kalau ada duduk pemahamannya kita, ini yang disebut namanya amal ma'rifat.
Amal ma'rifat diturunkan ke dalam bahasa hakikat adalah amal yang sudah menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang kasab selalu menjelaskan la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami menyaksikannya. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah sudah kami saksikan, barulah Tuhan itu kami ibadati, barulah kami sembah. Tapi kalau belum disaksikan, kami tidak akan menyembahnya. Rupanya Tuhan yang disembah oleh Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang gaib, bukan Tuhan yang batin. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar wujud, yang benar-benar nyata, yang benar-benar terang, yang benar-benar zohir, bukan Tuhan yang tidak jelas. Kalau kita sudah paham Tuhan yang kita sembah itu yang benar-benar wujud, terang, zohir dan nyata, disitulah kita sadar dan mengerti diri kita inilah yang batin, diri kita inilah yang gaib, diri kita ini nggak pernah ada, yang wujud dan yang nyata hanya Allah itu. Ya, jadi jangan dipandang Allah itu gaib, jangan dipandang Allah itu batin. Kalau ada orang masih memandang Allah itu gaib dan batin, karena dia belum mengenal. Kenapa? Dalam pandangan hati dan akalnya Allah itu gaib dan batin, padahal yang gaib dan batin itu adalah dirinya. Cuma mereka tidak memahaminya. Tapi kalau mereka sudah memahami akan rasa dirinya tidak ada, disitulah dia sadar yang batin, yang gaib adalah aku, yang zahir dan yang nyata adalah Allah. Maka disitulah rahasianya, hanya Allah berdiri dengan sendirinya, hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain melainkan hanya Dia. Ini yang kita itikotkan dalam satu kelima, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah ya, bahwasanya Tuhanmu, ketahuilah olehmu akan Tuhanmu, itu maknanya. Fa'lam annahu, maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara mengetahui akan Tuhan? Dengan kuliman la ilaha illallah. Mengetahui Tuhan itu dengan kuliman la ilaha illallah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui Allah itu dengan kuliman la ilaha illallah? Kuliman la ilaha illallah itu ada yang nafinya, ada yang isbatnya. La ilaha ini disebut namanya dengan nafi. Nafi itu mentiadakan. Sedangkan kulimah illallah ini disebut namanya isbat, tetap menyatakan yang tetap itu hanya Allah. Kalaulah mengetahui Allah yang kita imani itu dengan kulimah la ilaha illallah, ada yang nafi, ada yang isbat. Yang nafi adalah la ilaha illallah, itu adalah isbat. Pertanyaannya, mana yang kita nafikan dan mana yang kita isbatkan pada diri? Yang kita nafikan pada diri itu adalah tubuh dan nyawa, atau tubuh yang kasar dan tubuh yang halus. Itu yang dinafikan. Tidak ada tubuh yang kasar, tidak ada pula tubuh yang halus pada diri ini. Kalau sudah kita nafikan itu, lalu isbatkan. Mana yang diisbatkan pada diri? Illallah. Yang kita isbatkan pada diri, itulah yang dikatakan rahasia dan zat itu. Nih, yang kita isbatkan itu adalah rahasia dan zat. Melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang nyata pada diri yang kasar dan diri yang halus itu tiada lain adalah Allah semata-mata.
Kalau diperdalam maknanya, yang kita isbatkan itu tidak ada yang wujud pada kulit, pada daging, pada urat, pada tulang, pada hati, pada limpa, jantung, ruh, dan sir, melainkan yang sebenar-benar wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabuh, ruh, dan sir, hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata. Rupa insan. Itu memandangnya. Makanya ketika Bapak Ibu sebelum takbiratul ihram sudah menyaksikan Allah yang nyata dan wujud sempurna pada diri kita ini. Ini yang disebut namanya di dalam sholat, namanya adalah maqam mi'raj. Maqam mi'raj. Mi'raj itu maknanya naik. Apa maksudnya naik? Naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang sesuatu kepada memandang Allah. Maksudnya ketika kita belum takbir takbiratul ihram, sebelum kita angkat tangan, terpandang diri ini yang berdiri, terpandang imam, terpandang makmum, terpandang sejadah, terpandang kipas angin, terpandang segala sesuatu. Ini sebelum takbir. Tapi ketika pandangan hati telah mampu memandang Allah, ya, pada alam dan pada diri, sudah nyata dan sudah terlihat nyata senyata-nyatanya Allah pada alam dan pada diri, pada imam, pada sejadah. Ketika itu angkatlah tangan, Allahu Akbar. Disitulah maknanya menyembah Allah itu mesti sampai pada puncak ru'yatullah, menyaksikan Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, ini bahasa hakikat. Siapa yang solatnya tidak menyaksikan Allah, maka solatnya batal secara hakikat. Walaupun secara syariatnya sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, kan nampak dia berdiri. Tapi secara hakikat, solat yang tidak menyaksikan Allah itu solat yang batal. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa yusallun. Berapa banyak orang yang sholat nanti di antara umatku, sebenarnya dia belum sholat. Kenapa? Karena dia belum mengenal yang dia sembah. Makanya orang yang makrifat, syaratnya itu liqa tuh. Orang makrifat itu syaratnya liqa, berjumpa. Orang yang liqa itu syaratnya musyahadah, menyaksikan. Syarat yang musyahadah menyaksikan itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Tidak mungkin orang itu bertatap wajah tanpa penyaksian. Tidak mungkin orang itu berliqa tanpa penyaksian. Dan tidak mungkin orang itu mengenal tanpa berjumpa dan berliqa tadi. Maka syaratnya tadi bermuwajahah, bermusyahadah dan berliqa itu adalah ma'rifat. Maka dikatakan solat yang sah, solat yang benar, solat yang diterima adalah solat yang mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin itu. Barulah itu solat yang disebut solat yang ma'rifat, solat yang telah mengenal. Kalau tidak, kamin qaimin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat yang wajib dan yang sunnah, ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan hanya rasa capek, letih dan paneksnya. Bapak Ibu, itu hampa yang sebenarnya. Kalau bahasa ustaznya, orang yang tak kicua di nantarang namanya. Kiasnya, dia rajin pergi ke sawah, dia rajin pergi ke kebun, dia rajin pergi ke ladang, tapi hasilnya dia ke sawah, ke kebun dan ke ladang tak ada manfaat dan faedahnya.
Maknanya dia kuat beribadah, dia rajin beramal, tapi amal dan ibadahnya tidak ada hasil bagi dirinya. Itulah amal yang kosong, itu yang sebenar-benarnya. Ini wajib dipelajari itu. Jadi 3 ilmu inilah sebenarnya isi Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Makanya hadis itu sebagai bayan terhadap Al-Quran. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, karena ini nggak bisa ditulis-tulis lagi, ya. Tubuh kita inilah tempat memandang sifat jamalullah. Nih. Tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat jamalullah. Kalaulah tubuh kita tempat memandang sifat jamalullah, maka bungkuslah tubuh ini dengan ilmu syariat fikih. Nah, beri dia pakaian tubuh itu adalah ilmu syariat fikih, supaya dia selalu terikat di dalam aturan hukum syara. Itu dia, supaya nampak indahnya. Tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat jamalullah. Kalaulah tubuh kita tempat memandang sifat jamalullah, maka bungkuslah tubuh ini dengan ilmu syariat fikih. Nah, beri dia pakaian tubuh itu adalah ilmu syariat fikih, supaya dia selalu terikat di dalam aturan hukum syara. Itu dia, supaya nampak indahnya. Nah, kalaulah tubuh kita ini tempat memandang sifat jamalullah, keelokan Allah, keindahan Allah, di sini pula lah rahasianya Bapak Ibu waktu berzikir mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu pada tubuhnya. Kenapa alhamdulillah itu alamatnya di tubuh? Karena batang tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat keindahan Allah. Situ letaknya alhamdulillah itu. Yang kedua, ya, pada hati inilah tempat memandang sifatnya kamalullah. Kamalullah itu sifat kesempurnaan Allah. Supaya nampak sifat kesempurnaan Allah pada hati, maka berilah hati itu pakaian hati itu yang disebut namanya ilmu tarikat tasawuf. Nah, kalau kita gunakan bahasa pakaian, jadi pakaian hati itu adalah ilmu tarikat tasawuf. Kenapa? Karena di hati Bapak Ibu itulah tempat memandang sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Kalaulah hati Bapak Ibu tempat memandang sifat kamalullah, maka pada saat Bapak Ibu berzikir sehabis sholat, disitulah makom daripada zikir subhanallah. Itu makomnya. Maha suci Allah. Tuh, memahami alamatnya. Kemudian yang ketiga, ya, ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah. Nah, ruh ini tempat memandang sifat jalalullah. Jalalullah itu adalah kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang sifat jalalullah, maka berilah ruh itu pakaian. Pakaian bagi ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid. Jadi pakaian ruh itu hakikat tauhid ilmunya. Kenapa? Karena di ruh itu, pada ruh itulah tempat memandang dan melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang dan melihat serta menyaksikan sifat jalalullah, kebesaran Allah, pada waktu Bapak Ibu berzikir, disitulah zikirnya disebut dengan Allahu Akbar. Tuh jelasnya.
Jadi ketika bapak berzikir, ibu berzikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, apakah maknanya alhamdulillah itu bapak ibu yang memuji Allah? Kalau tak dipuji Allah, Allah itu menjadi hina? Atau apa maksudnya? Karena diri bapak ibu nggak pernah ada, yang ada hanya diri Allah. Kalau diri bapak ibu tidak pernah ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata, apa maknanya ketika bapak ibu mengucapkan alhamdulillah waktu berzikir? Coba siapa yang dapat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah bapak ibu yang memuji Allah? Kalau bapak ibu yang memuji Allah, berarti ada dua wujud di situ. Sedangkan diri bapak ibu tadi tidak ada. Kalau diri bapak ibu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka ketika bapak ibu membaca alhamdulillah, itu maksudnya bukan kita memuji Allah. Alhamdulillah itu untuk menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah. Apa maksudnya menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah? Allah lah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya sendiri. Itulah makna hakikatnya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir dan ingat, memuji, mensucikan dan membesarkan, melainkan akulah yang memuji diriku sendiri. Akulah yang menyatakan kesucian diriku. Akulah yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri aku situ. Itu juga subhanallah. Jadi subhanallah itu menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Allahu Akbar itu menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri Allah. Siapa yang menyatakan kesempurnaan itu? Bukan diri bapak ibu. Allah yang menyatakan kesempurnaan dirinya. Dialah yang terpuji, dialah yang suci, dialah yang besar itu. Tidak ada siapa-siapa. Inilah yang Ustaz maksud, dia yang memuji dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Kalau bapak ibu udah paham hanya dia yang memujiakan dirinya sendiri, ketika itu bapak ibu, kata Nabi, kala lisanahu. Nih. Nah, kala lisanahu itu sudah kelulah lisannya bapak ibu tuh. Jangan lagi menyebut-nyebut juga di situ, karena memang dia semata-mata orang yang ma'rifat. Tanda dia putus gajinya, ya, itu duduknya pada diam. Diam itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara dan huruf, melainkan hanya Allah semata-mata. Itu yang Ustaz katakan, diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan tadi itu. Jadi tidak ada lagi penyebutan di situ lagi. Ya, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang sholat sebenarnya. Tidak perlu itu disampaikan lagi, karena dah sempurna. Ini yang dimaksudkan Allah. Wa anna ila rabbika muntaha, bahwa Allah itulah akhir kesudahan daripada perjalanan dirimu. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah, maka terhentilah di situ. Kenapa terhenti? Pada saat kamu berjumpa dengan Allah, maka dirimu pun lebur di dalam wujud keesaan Allah. Tak ada di bapak ibu di situ. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu, nah, fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, bahwa Allah itulah yang wujud, itu maksudnya Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang iradat, Allah itu yang hayat, Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Fasadal jasad, hancurlah dirimu, hilanglah wujudmu di dalam wujudnya Allah. Allah lah yang wujud semata-mata. Hilanglah pendengarmu di dalam samanya Allah. Allah yang mendengar semata-mata. Hilanglah
penglihatanmu di dalam basarnya Allah, Allah lah yang melihat semata-mata. Hilanglah hidupmu di dalam hayatnya Allah, Allah lah yang hidup semata-mata. Maka ketika itu Bapak Ibu, kesimpulannya, kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bisu adalah berkata, kesempurnaan bodoh adalah mengetahui, kesempurnaan lemah adalah kudrat, kesempurnaan papa adalah iradat, kesempurnaan mati adalah hayat. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Allah tuh. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Allah. Tuh dia. Kalau Allah yang ada dan Allah yang hidup, maka dialah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkehendak dan hidup itu. Itulah maksudnya, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana diyatahu. Apabila hambaku dirinya telah aku cintai, qataltuhu, maka aku hapuskan dirinya, aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu wujud. Aku hapuskan dirinya yang merasa dirinya itu bersifat. Ketika telah aku hapuskan dirinya, aku bunuh dirinya, aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya. Wa ana dia tahu. Apabila kesadaran dirinya telah hilang, maka yang ada hanya kesadaran akulah yang ada semata-mata. Disitulah aku yang melangkah nyata pada kakinya, aku yang mengambil nyata pada tangannya, aku yang mendengar nyata pada telinganya, aku yang melihat nyata pada matanya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka pahamilah bahwa diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Namun ingat, Bapak Ibu jangan merampok hak Allah. Bapak Ibu jangan mengaku Allah. Bapak Ibu jangan jadi Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Jadi kata-kata yang Ustaz antarkan ini untuk memahami bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri kita Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu nyata, sejak Allah itu zahir, sejak Allah itu bertajalli, sejak Allah itu mengatakan, membuat status dirinya, innani anallah, sesungguhnya akulah Tuhan, namaku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain yang bernama Allah melainkan akulah Tuhan yang bernama Allah itu. Itu maknanya Allah lah yang beraku-aku di dalam akunya. Allah yang beraku-aku di dalam keakuan akunya. Nah ada akunya siapa-siapa, yang ada akunya aku, kata Allah. Inilah Bapak Ibu, ya, wajib kita pahami, wajib kita amalkan. Siapa tidak memahami ketiga ilmu ini, maka tidak diterimalah ibadahnya itu. Jadi ketiga ilmu itu ada pada diri Bapak Ibu. Nah, untuk paham atau tidak pahamnya Bapak Ibu, Ustaz mau bertanya nih. Sebelum Bapak Ibu bertanya sama Ustaz bertanya dulu. Nah, untuk memandang, ya, sifat jamalnya Allah pada diri Bapak Ibu, memandangnya kemana? Nah, tubuh inilah tempat memandangnya sifat jamal Allah. Yang kedua, tempat memandang sifat kamalnya Allah pada diri Bapak Ibu kemana? Ke hati. Yang ketiga, tempat memandang nyatanya sifat jalalullah kemana? Kepada ruh. Pertanyaan yang kedua,
Kalaulah tubuh Bapak Ibu tempat memandang sifat jamalnya Allah, maka apa pakaian bagi tubuh untuk menutupi sifat jamalullah itu pada tubuh? Pakaian tubuh apa? Itulah syariat. Jadi syariat itu pakaian bagi tubuh supaya nampak jamal Allah itu yang sebenar-benarnya. Baru sempurna situ, alhamdulillah rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu dia maksudnya. Maka yang kedua, pakaian hati tempat memandang sifat kamalullah itu apa? Tarikat tasawuf. Tarikat tasawuf itulah pakaian hati. Ya, tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Disitulah kita mengatakan subhanallah itu. Nah, yang ketiga, pakaian ruh apa? Ilmu hakikat tauhid. Karena pada ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah itu. Kemudian di ma'rifat. Ma'rifat itu, ya, itu adalah pakaian bagi apa? Bagi sir. Nah, di sir inilah tempat memandang sifat apanya Allah. Ya, sir ini tempat memandang sifat apanya Allah, Bapak Ibu. Ini kan belum terjawab ini nih. Sir. Kalau ini jamalullah, kamalullah, jalalullah. Tinggal lagi di sini. Sir inilah tempat memandang sifat qaharullah. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memandang sifat qaharnya Allah pada sir yang nyata pada zat, maka disitulah Bapak Ibu mengucapkan kalimat apa? La haula wala quwata. Sifat hauqala tu. La haula wala quwata illa billah. Itulah sempurnanya itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan untuk memahami syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, lihat syariat itu menghantarkan kepada tarikat, tarikat menghantarkan kepada hakikat, hakikatlah menghantarkan kepada makrifat. Ma'rifatlah sebenar-benarnya yang menghantarkan kepada zat itu. Oleh karena itu, syariat, tarikat dan hakikat ada di dalam ma'rifat. Orang yang sudah bermakrifat, yang sudah mengenal zat Allah, maka orang makrifat itu sempurnalah hakikatnya, sempurnalah tarikatnya, sempurna pula syariatnya. Sempurnanya syariatnya itu pada batang tubuhnya, sempurnanya tarikatnya itu pada hatinya, sempurnanya hakikatnya itu pada ruhnya, sempurnanya ma'rifatnya itu pada sirnya. Sir itulah sebenar-benarnya tempat memandang dan melihat zat itu yang semata-mata. Rupanya zat itulah yang disebut rahasia diri Bapak Ibu, yang dikatakan wujudullah. Ya, zat itulah yang dikatakan rahasia diri Bapak Ibu, yang disebut wujudullah. Nyatanya Allah itu. Kalau udah paham, sembunyikan, rahasiakan diri Allah itu, jangan disebut-sebut. Ya, jangan disebut-sebut. Rahasiakanlah diriku kepada dirimu, walaupun dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi nyatanya akan diriku. Nah, jadi gunakanlah ke dalam bahasa syariat. Ini dia. Nah, dalam bahasa syariat maka disebut namanya hamba. Hamba apa? Hamba Allah. Tuh dia. Ya, insan itu diri Bapak Ibu secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Nah, insan itu disebut dalam bahasa tarikat disebut apa? Mir'atillah.
Apa artinya itu? Cermin Allah. Insan itu dalam bahasa hakikat disebut tajalinya Allah. Tajali Allah atau wujudnya Allah. Insan itu secara ma'rifat tiada lain adalah Allah. Jadi tidak boleh menyebut Allahnya di situ kepada insan. Sebutlah insan, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu memahaminya. Mungkin itu Bapak Ibu memahami akan rahasia ilmu Islam secara kafah dan utuh, supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang ma'rifat, ibadah yang benar-benar sah dalam pandangan dan penilaian Allah, ya, sehingga ibadah kita itu ibadah yang berhikmah dia. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah, tanya jawab. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.